Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rijal dengan NIDN 0306088301. Saya merupakan dosen tetap dari Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Teknologi Informasi. Latar belakang pendidikan saya adalah ilmu komputer. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu logika dan algoritma. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan, saya akan memaparkan identitas mata kuliah dari logika dan algoritma. Logika dan algoritma memiliki kode mata kuliah 207, memiliki bobot SKS 4 yang dilaksanakan di semester 1 perkuliahan. Deskripsi singkat dari mata kuliah logika dan algoritma adalah: mata kuliah logika algoritma merupakan mata kuliah inti dari program studi yang menjadi dasar berpikir secara logis dengan penerapan konsep algoritma yang baik dalam penyelesaian masalah. Mata kuliah ini menjelaskan pengertian dasar logika algoritma, konsep algoritma dan tipe data, flowchart dengan menggambarkan susunan logika dari suatu program alur kendali yang ditetapkan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu seperti fungsi dari percabangan, antara lain if, else, dan nested if, dan juga pengulangan atau biasa kita sebut looping. Di antaranya adalah for, while, nested for, atau nested while. Struktur rekursif larik atau array, di antaranya adalah array dimensi 1, array dimensi 2, dan matrix. Metode divide and conquer, di antaranya adalah merge sort, big sort, binary sort, dan teknik DNC. Metode sorting, di antaranya seleksi sorting, bubble sorting, dan insert sorting. Teknik searching, di antaranya adalah teknik linear atau sequential search, dan teknik starting max min. Metode greedy, ya, di antaranya adalah optimal octave sort dan problem dan campsite problem. Problema dan model graph dalam metode greedy antara lain adalah traveling salesman, minimum spanning tree, sorted path problem, dan coloring atau perwarnaan. Capai pembelajaran program studi yang dibuatkan pada mata kuliah logika dan algoritma adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menggunakan berbagai pendekatan pemrograman, membangun aplikasi sederhana berbasis web dan perangkat bergerak dalam pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan, memimpin dalam bekerja dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
Dengan setelah mengikuti mata kuliah ini, maka capaian dari mata kuliah logika dan algoritma adalah mahasiswa diharapkan yang pertama adalah mampu menentukan algoritma dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan konsep algoritma dan tipe data menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep algoritma dan tipe data menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat, mampu bekerjasama menentukan struktur branching dan menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab. Yang kelima, mampu bekerjasama dan memecahkan masalah menggunakan looping yang didokumentasikan ke dalam program secara terstruktur. Yang keenam, mampu menerapkan teknik rekursi secara mandiri untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh adalah mampu menerapkan narik untuk memecahkan suatu matriks. 8. Mampu bekerjasama memecahkan masalah sorting secara kelompok dan berinovasi dalam pekerjaannya. Yang ke-9, mampu menentukan teknik pencarian menggunakan algoritma yang benar. Yang ke-10 adalah mampu menerapkan metode grading dalam penyelesaian masalah. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, yaitu penyampaian materi ulang dalam pembelajaran mata kuliah logika dan algoritma. Saya menggunakan beberapa referensi, yang utama adalah antara lain penulis W.K. Zarman dan Muhammad Fajar Winsaksono tahun 2020 dengan judul Implementasi Algoritma dalam Bahasa Python, penerbitnya Informatika Bandung. Dan juga penulis Abdul Qadir tahun 2019 dengan judul Logika Pemrograman Python, penerbit Elexpedia Komputindo, Jakarta. Yang ketiga adalah Jumlah Enterprise tahun 2017, judulnya adalah Otodidak Pemrograman Python, penerbit Elexpedia Komputindo, Jakarta. Begitu juga dengan referensi hukum yang tadi adalah penulis Cipta Ramandhani tahun 2015 dengan judul Dasar Algoritma dan Struktur Data dengan Bahasa Java. Penerbit adalah Adi Fudizar Jakarta. Yang kedua, penulis Abdul Qadir tahun 2012 dengan judul Algoritma dan Pemrograman menggunakan Java. Penerbit Andi Offset Yogyakarta. Yang ketiga, Dr. Haji Muhammad Rahmat SHMH tahun 2013 dengan judul Pengantar Logika Dasar, Logos Publishing Bandung. Dan juga beberapa referensi, beberapa jurnal, antaranya penulis Riyadi Nurasana Taufik Bedawi tahun 2018, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Nilai berbasis SWOT menggunakan metode forward ini, ya, di jurnal Paragraf volume 20 nomor 2 September 2018. Yang kedua adalah Fitri Indriani dan Eni Irviani tahun 2016 dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Keguguran pada Ibu Hamil pada acara Konferensi Nasional Ilmu Politik Sosial Teknologi pada Maret 2016. Dan Aristi tahun 2015 dengan judul Perbandingan Penyelesaian Knapsack Problem secara Matematika, Kriteria Grady dan Algoritma Grady di Jurnal Teknoper 1 ya, halaman 3. Dalam pembelajaran saya menggunakan beberapa metode interaksi. Di setiap pertemuan akan saya buat kelompok kecil bertujuan untuk diskusi. Mahasiswa akan memberikan beberapa contoh kasus yang kiranya mahasiswa dapat berperan aktif menyelesaikan kasus yang ada berupa menceritakan kembali peristiwa, masalah, dilema, masalah teoritis atau konseptual yang merupakan analisis dari pengambilan keputusan. Pembelajaran juga menggunakan LMS kampus, yaitu MyBest, di mana pada waktu di luar kelas atau di perkuliahan
di luar perkuliahan, mahasiswa bisa melakukan interaksi seperti melihat materi perkuliahan, bahkan bisa mendownload materi tambahan seperti video pembelajaran yang sudah ada. Mahasiswa juga dapat berdiskusi di menu diskusi, mengungkapkan pendapat atau opini, membahas salah satu materi yang sedang dibahas, agar kelas bisa menjadi lebih komunikatif dan juga bisa mengumpulkan tugas di setiap pertemuannya. Teknik pembelajaran berikutnya saya menggunakan assessment, yaitu penilaian mahasiswa sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah disepakati bersama oleh mahasiswa. Seperti pertemuan 1-6 adalah penyampaian materi oleh dosen di kelas. Pertemuan 7 saya akan adakan uji kompetisi individu. Di pertemuan 8 kita akan mengadakan UTS atau ujian tengah semester. Materinya dari mana? Diambil dari pertemuan 1-6. Di pertemuan selanjutnya 9 sampai dengan 16 penyampaian materi oleh dosen di kelas. Pertemuan 15 kembali diadakan uji kompetensi individu. Dan pertemuan 16 diadakan UAS atau ujian akhir semester, di mana materi diambil dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Sistem perkuliahan mata kuliah algoritma dan logika dan algoritma seperti absensi 20%, tugas 25%, UTS 25% dan UAS 30%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah logika dan algoritma. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama selamat pagi, selamat datang di kampus kita ya. Karena Anda mahasiswa baru, saya ucapkan selamat bergabung di Civitas Akademika Bina Sarana Informatika. Oke, teman-teman, nggak apa-apa ya, saya panggil teman-teman ya. Karena umur kita kan nggak jauh beda ya, jadi saya bakal teman-teman aja. Oke teman-teman, sebelum kita masuk materi, perkenalkan nama saya Hairul Rijal MKom ya. Background dari pendidikan saya ilmu komputer, S2 ilmu komputer. Saya pengampu mata kuliah logika dan algoritma. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mulai, ya lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan segala urusannya. Ya, berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kira-kira nih saya rapih kayak gini ya, sengaja atau enggak? Pakai batik lagi Pak, mau ngapain? Jadi teman-teman, saya sengaja berpakaian rapi hari ini adalah, saya tahu hari ini adalah untuk mengajar anak-anak bangsa ya, calon pemimpin, calon penerus bangsa. Jadi saya harus serius. Ya, jadi saya harus serius mulai dari berpakaian ya, bahkan nanti kehadiran ya. Kehadiran saya, kalau ada yang tahu tadi siapa duluan nih datang, saya duluan daripada Anda. Jadi itu merupakan komitmen buat saya untuk serius ya, untuk mengajarkan perkuliahan ini
Jadi saya juga berharap buat Anda sekalian seriuslah. Pertama dengan konsisten waktu, ya. Konsisten waktu, kita sudah mempunyai jadwal, ya. Kita mempunyai jadwal dari jam berapa sampai jam berapa, dan juga konsisten dalam pengumpulan, nanti ada tugas, ya, pengumpulan tugas dan lain-lain. Oke, sebelum saya ngomong ke masa jauh perkuliahan, saya ingin menjelaskan dulu tentang LMS kita, karena nanti mau nggak mau kita bermain dengan ini, ya, bermain dengan ini, yaitu namanya MyBest, ya, atau alamatnya elearning.bsi.ac.id, ya. Anda tinggal login dengan NIM, ya, dan passwordnya masing-masing. Di LMS ini, ya, kalau saya ini hari ini, ya, pengajarannya jadi hari ini di hari Rabu itu warnanya jadi hijau, ya, jadi warnanya hijau. Kalau bukan, warnanya merah, jadi dilarang gitu, ya. Setelah kata dilarang, itulah gunanya pemrograman. Itu jadi by system, udah diatur, tidak ada campur tangan manusia juga untuk mengolah ininya, ya. Jadi merekayasa dan lain-lain. Ya, di sini di mata kuliah yang kita adalah logika algoritma, ya, logika dan algoritma. Di sini terdapat absen, ya. Absen kita lihat ya di sini. Ya, jadi ada, nanti saya menjelaskan pokok pembahasannya seperti apa, rangkuman, berita acara dan lain-lain. Dan juga di sini ada namanya ruang diskusi yang bisa Anda mengungkapkan pendapat Anda, ya, diskusi oleh teman-temannya atau oleh saya di luar jam juga boleh, ya. Di situ bisa digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Ruang materi di sini adalah kumpulan dari bahan-bahan materi pengajaran, ya, bisa berupa video dan materi-materi lain. Kita harus melakukan namanya kontrak perkuliahan, ya. Kita bikin persamaan lah, jadi tidak ada bertanya-tanya lagi besok ngapain, ya. Jadi pertemuan 1 sampai 6 materi nanti disampaikan. Di pertemuan 7 nanti saya adakan uji kompetensi individu, ya, atau biasanya kita sebut kuis, ya, tapi nggak ada hadiahnya kuisnya, ya. Situ di pertemuan 8, ya, ada UTS atau ujian tengah semester. Materinya dari mana? Materinya itu dari pertemuan 1 sampai 6. Oke. Lanjutnya adalah di pertemuan 9-14, ya, sama penyampaian materi, ya, oleh saya di kelas. Pertemuan 15 sama saya mengadakan uji kompetensi, ya, individu. Di pertemuan 16, ya, di pertemuan 16 kita adakan UAS, ujian akhir semester, ya. Namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi di per semester ini udah ada rencananya, ya, kita mau ngapain, ya, tujuan kita mau apa, goalnya yang kita dapat apa, capaian yang kita dapat itu apa, ya. Saya istilahkan ini adalah mapping kita, ya. Kalau nanti saya keluar jalur, ya, tolong diingatkan, Pak, di RPS yang kita tuh pertemuan 5 tentang ini loh, Pak, kok nggak diajarin, kok jauh gitu, ya. Di pertemuan pertama pengertian dasar logika dan algoritma. Jadi kita harus tahu apa itu tadi sesuai dengan RPS, definisi algoritma, ya, logika dan algoritma, tahapan penyelesaian masalah yang nanti kita bahas, karakteristik algoritma, tahapan analisa algoritma, ya. Jadi ada 4 yang hari ini kita akan bahas. Oke. Sebelumnya maka kita harus kenal dulu nih, ya. Logika itu dari siapa, ya? Pertama kali diperkenalkan oleh
Aristoteles. Ya, bagaimana sih, kan biasa seperti itu. Nah, ada tahap penyelesaian masalah di sini ya. Kita gambarkan secara grafik. Permasalahan, bagaimana sih penyelesaiannya? Ada masalah. Di masalah kita menentukan modelnya seperti apa. Nah, dari model ini kita akan menemukan analisa ya, nanti berupa data ya. Dari situ kita menentukan algoritmanya seperti apa. Dari situ kita akan membuat suatu program. Dari program akan dieksekusi dan akan menghasilkan suatu nanti ya. Mahasiswa Alexandro Del Piero. Mana? Oke. Alexandro, kira-kira ada kasus apa nih yang Anda temukan sehari-hari dah ke depan dah? Kayak misalnya ojek online. Ojek online. Ya, oke, silakan. Gimana sih algoritma kayak gini ya? Atau yang Anda temui? Jadi tuh salah cara ojek online tuh pertama buka aplikasi ojek online-nya. Oke, pertama buka dulu nih ya. Mau Gojek, mau Grab itu pilihan ya. Mau apa lagi sih? Maxim, tahu nih, driver nih kayaknya. Terus kalau udah buka tuh tinggal pilih layanannya mau. Oke, tinggal pilih layanannya mau ngapain ya. Iya. Kira-kira pilihnya apa? Kalau saya sih biasanya yang GoRide. GoRide. Ya, terus kalau pencet tinggal masukin alamat yang dituju sama alamat kita. Oke, alamat yang dituju. Terus sama alamat titik poinnya ya, biar nggak nyasar. Baru kalau udah tinggal berangkat. Pesan aja berangkat. Pesan berangkat, kalau udah bayar. Iya. Oke, itu algoritma yang benar ya. Jadi beberapa algoritma yang kita. Nah, dari karakteristik algoritma, ada algoritma pertama, algoritma harus berhenti setelah pengerjaan sejumlah langkah terbatas. Makanya tadi kalau sudah selesai, pick up-nya udah selesai, stop. Di ordernya di stop, tinggal bayar atau tinggal dipotong dengan uang elektroniknya. Ya. Algoritma harus efektif ya. Di situ setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Ya, jadi itu algoritmanya kalau mau mesen ribet itu pasti ditinggalin. Aplikasi yang ribet pasti ditinggalin. Makanya Gojek atau apa itu kasih satu aplikasi aja bisa mau belanja, mau mesen makanan, mau mesen kendaraan itu satu aplikasi aja. Jadi nggak perlu saya mau mesen makanan ada aplikasi baru, enggak seperti itu. Jadi dalam satu aplikasi udah bisa muat banyak. Nah, itu keunggulan dari aplikasi yang bagus seperti itu. Bagaimana cara menulis algoritma? Ya, yang tadi saya sudah singgung dikit tuh. Tidak ada standar. Ya, jadi penulisan itu tidak ada standar yang jelas untuk menuliskan algoritma. Ya. Namun tergantung pada masalah sumber daya. Algoritma tidak ditulis untuk mendukung kode pemrograman tertentu karena bahasa pemrograman itu kan beda-beda, ya. Python beda, Visual Basic beda, Visual Code beda, PHP beda dan lain-lain. Nah, di sini contohnya adalah algoritma menjumlahkan. Kasusnya adalah menjumlahkan dua bilangan dan mencetak hasilnya. Bagaimana algoritmanya? Misalnya di sini ada pertama mulai atau start. Baca bilangan A dan B. Terus hitung A ditambah B, simpan di C. Karena case-nya itu menjumlahkan dua bilangan. Bilangan itu adalah bilangan A dan bilangan B. Nanti simpannya di mana? Simpannya di C. Ya, tulis nilai C, selesai. Itu adalah susunan dari algoritmanya. Penulisan algoritma dalam Press the Code. Ya, Press the Code. Pertama adalah algoritma penjumlahan, itu bagian nama atas atau judulnya. Kita harus deklarasikan. Ya, kalau bisa nih ada tipe datanya nanti. Apa tipe datanya? Integer. Itu kita harus deklarasikan. Misalnya bilangan ini sebagai apa? Bilangan A apa, B apa, C apa. Ya. Begin, read ya, kita harus baca,
ini adalah bagian deskripsi. Ya, ini bagian deklarasinya, ini isinya nanti atau deskripsinya. Read, baca A, B, ya, atau baca nilai A, B. Maka ya, nilai A plus B akan disimpan di nilai C. Atau bacanya nilai C itu hasil dari A plus B. Ya, right akan membaca C. Selesai, udah cukup sampai situ karena case-nya aja untuk penjumlahan. Ada pertanyaan? Oke, silakan berdiri. Awas, hati-hati. Oke, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Rena Amal. Jadi saya ingin bertanya, apakah logika dan algoritma bisa diaplikasikan dengan pembuatan program? Oke. Tolong dijelaskan bagaimana aja. Oke. Apa ini? Terima kasih, Peggy ya. Rena. Oh, Rena. Kalau mau bikin program, apa sih untuk logika dan algoritma? Ya, pengaplikasikannya gimana? Ya, jadi jelasin. Oke nih, ya. Mungkin nih slide berikutnya. Nih teman-teman, ya. Di sini, ya. Contoh satu, sini kita untuk mencari luas segitiga, ya. Kita harus tahu dulu kira-kira untuk mencari luas segitiga itu apa sih rumusnya? Ya, rumusnya itu alas kali tinggi bagi 2. Ya, terus kita cari logikanya gimana nih? Oh, berarti logikanya kita harus masukin dulu nilai alas nih. Karena dari rumus itu nilainya alas kali 3 dibagi 2. Kalau udah ketemu nilai alasnya, ketemu nilai tingginya, baru bisa dibagi 2. Kan logikanya seperti itu. Tanpa memasukkan nilai alas dan 3 tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa menghitung luas segitiga. Berarti logikanya seperti itu. Kita harus masukkan dulu nilai alas, kita harus masukkan nilai tinggi, baru nanti kita bisa menghitung luas, baru mencetaknya. Bagaimana untuk luasnya? Alas kali tinggi bagi 2, ya seperti itu. Jadi algoritmanya tinggal dimasukkan di sini, ya. Jadi logikanya seperti itu, algoritmanya tinggal menghitung apa, ya seperti itu. Baik teman-teman, ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi gantian, ya saya yang menanya. Ada beberapa soal, saya mulai dari belakang aja ya, Mas. Dibaca soalnya langsung jawab, oke? Oke, nomor 1, silakan dibaca langsung jawab. Hah? Duduk aja nggak apa-apa. Bahasa pemrograman dan programming adalah Python, bukan Python, Python. Python mah ngatok, bener, ya Python. Oke, ini juga bahasa pemrograman ya, Java. Teman Anda tadi sudah pernah lihat coding, C++, PHP ya, yang khusus untuk web. Yang kedua, sampingnya, silakan. Hah? Harus, ayo, logika pertama kali Aristoteles ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Nanti jangan lupa tugasnya ya, nanti biasa ditaruh di My Best. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.